Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Dan kami ucapkan selamat beribadah di pos kebaktian GKPI Malang. Damai sejahtera Allah beserta kita. Pada hari ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan tema Teguh berpegang pada kebenaran. Allah yang Maha Kasih senantiasa menyertai, menjaga, dan melindungi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil satu sikap. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Dengan sukacita kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, hari langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami hidup menurut kehendak-Mu. Janganlah biarkan kami jatuh karena keangkuhan dan kecongkakan kami. Pimpinlah kami dalam Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat sambil berdoa. Mari kita bersama bernyanyi Hati Sebagai-Mu.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita tertulis di dalam Amos pasal 5 ayat 24 sampai 27. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang genap lebih dahulu, baru dilanjutkan oleh para jemaat semua, dan ayat yang terakhir ayat 27 kita membacakannya bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kamu akan mengangkut dewa Sakut rajamu dan dewan bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Kita baca bersama-sama. Dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang dan Mesir. Firman Tuhan Allah semesta alam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Seperti Yang Kau Ingini. Marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu, oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Cepat kita duduk lagi. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 212 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tetap di dalam firman itu, kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Panti Asuhan Kristen Jawa Timur.
kita bersama menyanyi pujian Allah Peduli. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cepat kembali. Mari kita bersama mendengarkan pembacaan warta jemaat oleh Penatua OBS Simbol. Warta jemaat di tempat ini Minggu 23 Agustus 2026. Yang pertama, salam sukacita, Shalom, selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayan ibadah pada minggu ini liturgis Bapak Penatua Richard Silitonga, pendosa Paat Bapak Penatua Nelson Siahaan, dan pelayan firman Bapak Pendeta Henry Marpaung, MTH selaku Korwil Wilayah 11. Terima kasih atas pelayanannya. Kiranya melalui pelayanan Bapak dapat hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Berikutnya kunjungan pelayanan kasih dan donasi, yaitu evangelisasi KUR. Hari ini Minggu 23 Agustus 2026, Seksi Pria Jemaat GKP Menteng Jakarta Pusat mengadakan kunjungan pelayanan kasih dan donasi bagi pos kebaktian GKP Malang dan juga Panti Asuhan Kristen Jawa Timur. Kami atas nama pengurus pos kebaktian GKP Malang dan pengurus Panti Asuhan Kristen Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya melalui pelayanan Seksi Pria Jemaat GKP Menteng menjadi kemuliaan bagi Tuhan.
dan nama Yesus semakin ditinggikan. Kehadiran ibadah pada minggu yang lalu, laki-laki 8, perempuan 11, jumlah 19. Keuangan, saldo kas 16 Agustus 2026, Rp8.792.300, persembahan minggu yang lalu Rp135.000. Saldo kas jemaat Pos Kebaktian GKPI Malang 23 Agustus Rp8.827.300. Persembahan ibadah pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 dalam rangka evangelisasi KUR Rp1.526.000. Yang berikutnya, ibadah perdana dengan mahasiswa GKP yang ada di Malang akan dimulai pada bulan depan di minggu yang ketiga, tanggal 20 September 2026. Ibadah dimulai jam 10 pagi. Demikian berita jemaat, berita gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengikuti doa syafaat yang dibawakan oleh Tuhan yang spesial. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur atas berkat pengasihan-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu di sini di Pos Kebaktian Malang. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur karena kami dapat bertemu di sini dengan anak-anak-Mu di panti asuhan Kristen Jawa Timur, begitu juga dengan pengurus dari Pos Kebaktian Malang dan kami, anak-anak-Mu dari GKPI Menteng. Di sini kami bersekutu memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Kami juga mengucap syukur untuk persekutuan yang indah yang Tuhan izinkan kemarin malam dengan evangelisasi KUR yang Tuhan izinkan dapat berjalan dengan baik. Kiranya itu juga semua menjadi sukacita bagi orang-orang yang mengikutinya dan menjadi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Allah Bapa di surga, kami saat ini mau berdoa untuk persekutuan di Pos Kebaktian ini. Kami berdoa secara khusus untuk pengurus dari persekutuan ini, Bapak Pendeta Revelindo, Bapak Penatua Ober Simbolon dan keluarga. Tuhanlah yang memberkati seluruh pelayanannya. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Inang, untuk istri dari Bapak Ober Simbolon yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang juga memberkati seluruh perawatan yang dilaksanakan. Tuhan izinkan agar Inang ini dapat sembuh dan dapat bertemu kembali dengan seluruh keluarga dengan dalam keadaan sehat. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk rencana pelayanan selanjutnya di Pos Kebaktian ini, untuk kebutuhan fikar yang akan disampaikan kepada kantor sinode. Kiranya Tuhanlah yang juga pimpin agar pimpinan sinode juga mau mendengar akan kebutuhan yang ada di jemaat-Mu di sini. Kami mau berdoa juga untuk rencana ibadah minggu yang akan dilaksanakan setiap minggu ketiga di Pos Kebaktian ini dari anak-anak-Mu mahasiswa dari GKPI yang ada di Malang. Kiranya Tuhan memberkati seluruh studi yang dilaksanakan, memberikan nikmat dalam pergaulan dan memberikan hati bagi anak-anak-Mu ini untuk mau bersekutu, melayani bersama di jemaat-Mu di sini di Pos Kebaktian Malang ini. Ya Bapa, Tuhanlah yang satukan hati pikiran mereka agar rencana persekutuan di minggu ketiga ini dapat mulai dilaksanakan, dan kiranya Tuhanlah yang pimpin dari awal hingga seterusnya. Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus juga untuk panti asuhan di tempat ini, untuk anak-anak yang
berada di tempat ini. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhan memberikan kesehatan, kepintaran, memberikan hikmat bijaksana dalam mereka menjalani pendidikan, pembinaan yang dilaksanakan di panti asuhan ini. Tuhan juga yang memberkati pengurus dari panti asuhan ini, agar dengan kasih membina, mendidik anak-anakmu di sini, memberikan teladan kepada mereka ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk pelayanan seksi pria yang sudah berjalan hingga saat ini. Kami berdoa untuk pengurus, pelatih kur, pemusik, dan anggota dari seksi pria ini untuk semakin sungguh mau melayani jemaatmu, untuk keluar untuk melayani jemaatmu di GKPI ya Bapak. Terima kasih untuk panitia juga yang sudah memimpin hingga pelaksanaan hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Tuhanlah juga memberkati seluruh keluarga, Tuhan memberkati untuk dapat menopang kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Marpaung, Pendeta Korwil 11 kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati agar firman yang disampaikan itu dapat menjadi kehidupan bagi kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati pelayanannya di Korwil 11. Tuhan izinkan agar pelaksanaan pengembangan pembinaan pelayanan di wilayah Jawa Bali dapat semakin berkembang, dan itu semua juga menjadi sukacita, menjadi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih untuk pimpinan pengasihan-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Tuhan jugalah yang pimpin kehidupan kami saat ini di negara kami ini. Tuhan izinkan agar pemerintah dapat juga menopang kehidupan masyarakat yang ada saat ini, termasuk juga panti asuhan yang keberadaannya Engkau tahu. Tuhanlah izinkan agar semua rencana-rencana yang kami diskusikan, kami harapkan itu semua berjalan sesuai dengan harapan, dan kiranya itu juga menjadi sukacita bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih untuk pimpinan pengasihan-Mu ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa permohonan ini. Amin. Baiklah, kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara seksi pria GKPI Menteng.
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada Minggu 12 setelah Trinitatis yang tertulis dalam surat Rasul ke jemaat Efesus pasal yang keempat, dimulai pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca secara bergantian atau responsorial. Kita mulai membaca firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala kita bersama-sama. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopang sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema minggu kita hari ini adalah teguh berpegang kebenaran. Hari ini kita tahu semua bahwa seringkali era hari ini disebut dengan era post-truth, ya, yang sangat meracuni hati kita, di mana perasaan dan opini pribadi itu kerap sekali dianggap lebih valid dari kebenaran yang objektif. Itulah hari-hari ini. Itu sebabnya ketika kita bertemu dengan orang baru, yang pertama sekali muncul dalam pikiran kita adalah kecurigaan. Dan apa yang disampaikan juga kita selalu curiga tentang dan apa maksudnya ke depan. Oleh karena itu ini sangat berbahaya sekali ketika kita sudah tidak bisa lagi hidup di dalam kebenaran. Misalnya ada banyak sekali gelombang informasi, filsafat hidup serta rupa-rupa pengajaran moral yang hari ini kelihatannya baik, kelihatannya enak didengar. Ternyata ketika kita telisik, sesungguhnya telah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini selalu menguji kita terus tentang kesetiaan kita kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Setiap hari kita mendengar banyak pendapat, setiap hari kita banyak mendengar ajaran,
motivasi, bahkan tafsiran tentang iman, baik itu melalui media-media sosial misalnya, media mainstream, bisa juga video rohani, bisa juga khotbah online, semuanya berbicara tentang ajaran-ajaran. Tetapi sesungguhnya ketika kita teliti dengan baik, ada banyak sekali ajaran itu yang menyimpang dari kebenaran Kristus itu sendiri. Misalnya hari ini kan sangat dikagumi orang tentang teologi kesuksesan itu, teologi kemakmuran. Orang sekarang diajarkan untuk menolak penderitaan. Dan ketika kita berhadapan atau mengalami penderitaan atau mengalami kesusahan, jawabannya sederhana sekali ketika kita bertanya, Anda kurang berdoa, Anda kurang percaya. Ini adalah sesuatu yang seringkali kelihatannya indah, tapi meracuni cara kita beriman dan cara kita bergereja. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah banyaknya suara-suara itu pasti akan muncul satu pertanyaan bagi kita. Mana yang benar? Mana yang sesungguhnya benar-benar menolong kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, dan ini sudah terjadi. Post-truth ini juga, soal kebenaran ini juga sudah dialami oleh Rasul Paulus, dan dia akhirnya menulis surat ke jemaat Efesus. Di tengah-tengah kehidupan kota Efesus pada zamannya, Efesus pada zaman itu menjadi satu pusat kota ya, pusat budaya, karena menjadi kota yang maju pada zamannya. Di tengah kota itu ada satu Dewi Artemis yang dikagumi orang, Dewi Artemis yang berbicara tentang perburuan liar, kesuburan, dan tentang bagaimana seorang ibu yang akan melahirkan itu ditolong. Jadi mereka percaya ke sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah kondisi seperti itulah ada banyak orang Kristen, orang yang sudah menjadi Kristen kehilangan arah kehidupan beriman mereka, sehingga mereka terpecah. Ada orang juga yang merasa lebih pintar, lebih benar dari orang lain. Ada banyak hal-hal yang ditimbulkan yang bersifat negatif karena pengajaran-pengajaran yang menyimpang tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 7 sampai dengan 16 itu, Rasul Paulus memberikan arah jalan yang benar bagi gereja supaya tidak menjadi korban dari arus zaman yang semakin berkembang hari ini, yang semakin menyesatkan kita hari ini, khususnya bagi kami yang masih muda. Tentu setiap informasi, setiap kajian atau sajian-sajian yang ditawarkan baik melalui media-media, jangan ditelan bulat-bulat, tapi perhatikan dengan baik, dengan seksama, supaya anak-anak kami dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit akhir tidak tersesat, tetapi dapat menjadi semakin dewasa dan semakin bertumbuh. Itu sebabnya Allah melalui surat Paulus ini memanggil setiap orang percaya itu bukan untuk tetap menjadi bayi-bayi rohani yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran itu, melainkan bertumbuh menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa Paulus mengkomparasi antara anak-anak dan dewasa itu? Kita tahu Bapak Ibu, kalau seorang anak itu sangat mudah dibujuk. Jika ada orang asing menawarkan misalnya sesuatu yang manis, misalnya permen yang manis itu, anak kecil itu kemungkinan besar akan mengikutinya, sekalipun dia sesungguhnya tidak tahu apa maksud dari tujuan orang yang menawarkan itu. Anak-anak juga mudah dipermainkan emosinya yang berubah-ubah dan belum memiliki pendirian yang teguh. Anak-anak itu selalu, karakternya itu selalu ingin diperhatikan dan selalu menuntut supaya apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan dipenuhi. Itulah tanda kekanak-kanakan itu. Maka Paulus mengingatkan ini dalam kehidupan persekutuan itu, supaya hal-hal yang seperti itu
harus dihindari atau ditinggalkan. Tapi marilah bertumbuh ke arah yang dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang memikirkan orang lain, bukan selalu dipikirkan. Orang dewasa itu selalu memberi manfaat, bukan untuk memanfaatkan. Itulah orang dewasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membagi firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema minggu kita, teguh berpegang pada kebenaran, yang menjadi tema minggu kita hari ini. Ada dua bagian, ayat yang 7 sampai dengan 10, kemudian ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Bagian yang pertama, Bapak Ibu, ternyata Yesus telah memberikan karunia kepada setiap orang percaya untuk membangun gereja sebagai tubuh Kristus itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh seksi pria GKPI Menteng hari ini dalam perjalanan kita mulai tanggal 21 dan hari ini berkunjung ke Poskep GKPI Malang ini dan panti asuhan ini, saya kira ini adalah juga buah dari kedewasaan iman. Saya sangat senang melihat Amang Pasaribu, Amang Sitorus dengan semangat 45-nya ya, yang sungguh sangat luar biasa. Kalau kita pikir secara hitung-hitungan ekonomi, lu jenaya, ya kan begitu, roh itu sih ya. Kalau kita hitung, tetapi karena iman percaya kita menuntut kedewasaan yang berbuah, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, harus kita bagikan untuk memicu semangat baru kepada generasi atau kepada orang lain untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita berkata atau Yesus kita akui dalam hidup kita, seperti yang tertulis dalam firman, Yesus adalah kepala. Tentu kata kepala itu biasanya diarahkan sebagai pusat kendali. Dia menjadi pusat kendali dari seluruh anggota tubuh tersebut. Maka setiap tubuh itu harus memiliki kepala. Tanpa kepala tidak mungkin ada arah yang akan dijalani. Demikian pula gereja tanpa Kristus. Gereja itu hanyalah sebuah organisasi biasa atau organisasi sosial biasa. Namun Bapak Ibu, tantangannya hari ini bagi kita adalah roh zaman itu seringkali membuat tubuh ini kehilangan sinkronisasi dengan kepala itu. Jadi tidak sinkron, tidak searah, tidak sejalan lagi antara kepala dengan anggota-anggota tubuh yang lain, karena goyah oleh rupa-rupa pengajaran dan standar dunia yang sangat mempengaruhi kehidupan kita zaman sekarang. Oleh karena Paulus mengajak kita semua untuk mengarahkan hati, pikiran kita dan seluruh kehidupan kita untuk memahami mengapa keteguhan pada kebenaran sangat bergantung pada pengakuan kita kepada Kristus yang adalah satu-satunya otoritas tertinggi, dan segala sesuatu dalam gereja harus berasal dari Kristus itu sendiri. Jadi tanpa Kristus, kalau di gereja Kristusnya sudah dikesampingkan, Yesusnya menjadi penonton, saya kira itu bukan lagi gereja. Itu sebabnya orang hari ini tidak takut berkelahi di gereja, karena Kristusnya itu dikesampingkan itu. Seperti yang terjadi di gereja kita di beberapa tempat ya, dan tidak ada lagi molo halak batak mandok dahadong besubang katanya. Tidak tahu lagi rasa malunya itu. Pimpinannya juga harus diobok-obok misalnya, ya apa yang terjadi hari ini. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang percaya yang menerima kasih karunia, ukuran dan pemberian Kristus, sehingga tidak ada anggota gereja yang tidak memiliki peran. Setiap orang pasti menerima kasih karunia. Tidak ada orang percaya yang tidak dianugerahi karunia, itu pasti diberi. Sekarang persoalannya, pernahkah kita mengamati, menyelidiki dan menggunakan karunia-karunia rohani yang dianugerahkan oleh Kristus kepada kita masing-masing? Sebab kita tahu Bapak Ibu bahwa gereja itu bukan dibangun oleh kekuatan manusia, melainkan oleh anugerah Kristus itu sendiri. Dan Paulus menjelaskan dengan sangat jelas, sangat tegas dalam teks firman yang kita baca. Dia katakan bahwa Kristus yang telah turun dan telah naik
merendahkan dirinya, mati, bangkit, dan dimuliakan. Ia bukan sekedar tokoh sejarah atau guru moral, tetapi kita lihat di sini dia adalah kepala gereja yang kepadanya kita bercermin, kepadanya kita taat dan tunduk dalam hidup persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Itu yang pertama yang kita lihat dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang kedua, kedewasaan rohani itu dicapai ketika kita berpegang pada kebenaran dan kasih. Itu ya. Jadi kita bisa menjadi dewasa ketika kita berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih. Jadi kebenaran harus diikuti dengan kasih itu. Jadi tidak tinggal pada kebenaran, tetapi harus tinggal di dalam kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu, setiap orang pasti menginginkan pertumbuhan, pasti. Setiap orang pasti menginginkan pertumbuhan. Anak-anak bertumbuh menjadi dewasa, tanaman bertumbuh menjadi kuat dan berbuah. Dan ini menjadi kerinduan setiap orang di dalam hidup beriman itu sendiri. Pertanyaannya Bapak dan kita semua yang hadir hari ini, apakah kita mengalami pertumbuhan itu sendiri? Atau lebih spesifik, ketika kita bergereja di GKPI, apakah gereja ini atau GKPI menjadi tempat kita bertumbuh secara iman? Atau jangan-jangan di GKPI kita tidak merasa bertumbuh? Atau hari ini ada banyak warga GKPI yang tidak datang ke GKPI? Jangan-jangan karena iman mereka tidak bertumbuh di GKPI. Ini menjadi renungan, pertanyaan yang mendalam bagi kita. Dan program kita ke depan, kita lihat dalam tahunan, program tema tahunan kita menjangkau yang belum terjangkau. Banyak cara yang bisa kita lakukan, misalnya evangelisasi core yang dilakukan seksi pria Menteng adalah bagian dari penjangkauan ya dalam implementasi aplikasi dari program tersebut supaya ke depan lebih diperdalam. Saya juga sangat senang dengan persekutuan kita hari ini. Kalau kita tadi dalam warta itu saya mendengar setiap minggu ketiga akan dilakukan ibadah oleh anak-anak mahasiswa untuk kalau boleh tidak hanya GKPI tapi semua mahasiswa Kristen yang berkuliah di Malang ini. Jadi lintas denominasi, harapan seperti itu. Dan suasana hari ini akan kami sampaikan ke pimpinan Sinode GKPI. Mudah-mudahan kita tadi doa syafaat itu kita dikirim satu pelayan di tempat ini yang mungkin bisa bekerja sama memajukan poskep ini dan arah yang jauh lebih besar lagi panti asuhan ini menjadi bagian dari GKPI. Ini adalah target dan doa-doa kita ke depan yang kita rindukan supaya menjadi nyata dalam kehidupan pelayanan kita. Maka Bapak Ibu ayat 11 sampai 16 tadi mengajak dan berbicara tentang suatu tujuan penting dalam hidup orang percaya itu, yaitu kedewasaan rohani tersebut. Kedewasaan rohani bukan soal berapa lama kita menjadi Kristen, jabatan apa yang kita pegang di jemaat itu sendiri. Bukan itu kedewasaan rohani yang dimaksud oleh Rasul Paulus, tetapi kedewasaan rohani terlihat ketika kita tidak lagi seperti kanak-kanak yang terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran itu. Kedewasaan rohani terlihat ketika kita memiliki pendirian dan kehadiran kita menjadi berkat yang memberkati. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan dia tidak berhenti pada kebenaran itu, tetapi Rasul Paulus menegaskan ulang dalam teks firman ini, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Di sini letak keseimbangannya. Jadi kebenaran di dalam kasih. Kebenaran tanpa kasih bisa menjadi keras dan melukai. Kasih tanpa kebenaran bisa menjadi kompromi dan menyesatkan. Tetapi ketika kebenaran dan kasih berjalan bersama, saya pastikan di sanalah terjadi pertumbuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu kita diajak untuk bertanya pada diri kita sendiri. Saya ulangi, apakah
kita sudah mengalami pertumbuhan itu di dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman hari ini dalam persekutuan kita yang sangat indah, ternyata kadang penting juga beribadah dalam kesederhanaannya yang selama ini kita kalau tidak lengkap dengan song leader yang wah, kor yang luar biasa dan lain sebagainya, seolah-olah kita menganggap itulah ibadah yang benar dan ibadah yang sesungguhnya. Ternyata setelah kita hadir di sini beribadah bersama, ternyata penting juga dalam ibadah itu ada kesunyian, ya, kesunyian hati untuk merenung kembali suasana kita hadapi saat ini. Dan ketika kita menempatkan diri kita pada situasi yang hari ini kita alami, tentu di sana kita semakin mengetahui betapa baik dan ramahnya Tuhan kepada kita. Dia selalu memberi kesempatan, selalu memberi anugerah bagi kita, dan kita bersyukur apa yang kita alami, dan semuanya itu mari kita jadikan membawa pertumbuhan iman kita dan persaudaraan kita yang semakin teguh. Pertama dari firman ini, mari kita gunakan karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tapi catatannya yang tidak boleh dilepaskan dari karunia yang dianugerahkan itu, ketika kita menggunakannya, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita gunakan dengan hati yang tulus, ikhlas. Itu jelas sekali dalam firman itu. Maka apapun karunia, kalau kita baca misalnya karunia rohani, bisa kita baca dalam Roma 12 ayat 8 sampai 12 itu. Di sana kita temukan, kalau dalam teks ini kita temukan ternyata Tuhan juga memberi karunia itu melalui pemberita-pemberita Injil, para nabi, rasul-rasul yang memberitakan Injil. Karunia itu banyak sekali. Ada yang bermurah hati, ada pemberita firman, ada pengajar, ada yang pintar mengorganisir seperti Pak Nurung, ketua kita, ya, dia siap siaga terus bagi kita rombongan. Ada yang bisa kita gunakan untuk hidup komunitas atau persekutuan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang sop batu itu, ya, pernah cerita sop batu. Saya pernah baca buku Andar Ismail, sop batu. Ketika ada seorang pengelana itu datang ke satu desa, dia menemui musafir ini, menemui para penduduk di desa itu semua orang-orang yang cuek, orang yang pelit. Jadi dia datang ke sana. Kemudian karena tidak ada yang menyambutnya, dia memasak batu, air dan batu, dan ketika orang bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya sedang memasak sop batu." Kemudian orang-orang di sekitarnya merasa terenyuh. Ada satu hal yang mungkin untuk memperlengkapi sop batu itu menjadi sop yang sangat indah. Kemudian penduduk di tempat itu ada yang pulang ke rumah mengambil, ada wortel, ada bumbu, ada garam, ada sayur-sayuran lainnya, bahkan ada yang membawa daging dan dikelola dengan baik. Akhirnya tersajilah sop dari sop batu tadi menjadi sop atau hidangan yang sangat enak sekali rasanya, karena kebersamaan itu dibangun dan memberi apa yang ada padanya untuk dikelola menjadi, menciptakan satu sop yang enak sekali rasanya. Saya kira potensi-potensi demikian yang dimiliki oleh GKPI, ada banyak kita memiliki potensi yang mungkin bisa kita pergunakan membangun pos dari GKPI yang ada di Kota Malang dan juga pos panti asuhan yang ada di Malang ini pun, yaitu Panti Asuhan Kristen Jawa Timur. Jadi mari kita gunakan karunia kita itu dengan serius, ya, dengan serius sekali. Yang terakhir, sampai bagi kita semua, setiap pengajaran harus kita uji. Jadi jangan kita telan bulan-bulan. Ada banyak pengajaran yang tren, ada filsafat yang populer, ada pengajaran rohani. Mari kita uji kebenaran
itu ketika ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu, jemaat Berea itu tidak mau langsung menerima, tetapi mereka harus terlebih dahulu menguji dan rajin sekali menyelidiki kitab suci dan menyelidiki setiap pengajaran. Oleh karena itu, mari kita praktikkan kebenaran dengan sikap yang ramah, sebab Kristus yang telah menebus kita, Dia adalah kepala kita, sentralitas dari seluruh kehidupan kita. Dia menjadi pusat kehidupan kita, Dia menjadi pengendali kehidupan kita. Biarlah kita tunduk pada Kristus yang menjadi kepala bagi kita, dan mari kita gunakan setiap karunia yang kita miliki untuk membangun tubuh Kristus, membangun gereja, membangun persekutuan kita. Kiranya kehadiran kita dimanapun kita berada, dimanapun kita hadir, kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh bersyukur atas firman yang menguatkan kami hari ini, supaya kami berpegang teguh pada kebenaran, sebab Engkau Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus, pewaris dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dalam dunia yang serba maju hari ini, ada banyak sekali rupa-rupa pengajaran yang kelihatannya indah, kelihatannya menyenangkan, tetapi sesungguhnya adalah pengajaran yang menyesatkan, yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa, ajarlah kami untuk semakin teguh, semakin rajin menyelidiki pengajaran-pengajaran dalam dunia yang serba modern hari ini, dan kami semakin rajin menyelidiki kitab suci, mempelajari dan menghidupi firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam persekutuan yang indah hari ini, gereja-Mu GKPI Menteng, khususnya seksi pria yang berkunjung ke Poskep GKPI Malang ini dan Panti Asuhan Kristen Jawa Timur ini Tuhan. Biarlah persekutuan kami dalam beberapa hari di tempat ini menjadi persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan dan membawa kesukaan di tempat ini, sehingga persekutuan kami di tempat ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tempat ini Tuhan, dan kami selalu berharap gereja-Mu GKPI boleh hadir di tempat ini, di kota ini, menjadi gereja yang selalu menjadi saluran berkat pemberitaan Injil kebenaran kepada semua orang. Kami percaya jika Tuhan berkenan, pastilah gereja-Mu GKPI dapat berdiri dengan kokoh, berdiri dengan baik, menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam kerendahan hati kami memohon kepada-Mu Tuhan, untuk ibu yang kami kasihi, Ibu Nyonya Ober Simbolon, yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Dengan segala kemurahan hati Tuhan, dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu, biarlah Engkau menyembuhkan melalui tangan dokter dan obat yang dia konsumsi, sehingga Ibu Nyonya Ober Simbolon dapat kembali ke rumah dalam keadaan sehat bersama dengan seluruh anggota keluarga. Terima kasih Bapa di surga, biarlah semua kegiatan yang telah kami lakukan mulai dari semalam hingga pada saat ini di tempat ini, biarlah itu kami arahkan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak mahasiswa yang jauh merantau dari tempat mereka masing-masing, hadir di kota ini untuk menuntut ilmu, mencari pengetahuan untuk menggapai cita-cita mereka. Kami percaya Engkau berkati anak-anak kami semua yang berkuliah di kota Malang ini. Biarlah mereka dapat merasakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan roh kerajinan itu, pengetahuan dan hikmat untuk membagi waktu, supaya mereka tidak terlena oleh kemajuan zaman, tetapi mereka diarahkan untuk mencapai cita-cita yang membawa kesenangan, kesukaan bagi
bagi keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu Tuhan mengawal mereka supaya tidak larut dalam kesubukan dunia, tetapi biarlah anak-anak kami yang berkuliah di Kota Malang ini dalam penyertaan Tuhan dan dalam pengawasan Tuhan, dan kelak mereka akan menjadi masa depan gereja, masa depan bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, dan dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Firman Tuhan menghantar kita untuk memberi persembahan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Beginilah firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari kita persembahkan persembahan kita.
Kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama teduh sejenak ibadah kita sudah selesai.
Oke, kita salam. Selamat minggu. Ayo, maju jalan semua. Oh, udah semua. Nah, juga motor nggak bisa jalan dulu. Depannya depan di salam. Ibu, ya, ayo. Selamat hari Minggu. Amang Sitorus. Jangan kemana-mana ya, mau foto bersama. Lali, Mas Lali. Dari situ aja, ya, biar ikut salam. Hati-hati ya, Mang, mundur. Mau mana? Enggak, udah. Salam. Sini lah. Iya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sejati. Selamat kalian. Oh ya, collected. Iya. Doa dulu, berdoa, doa penutup. Terpujilah nama Bapa Dalam